Bab 1468. Pendekar Alam Transenden Tingkat 6. Untuk ancaman Larry Feng, Charles Ma merasa sangat kesal. Aura yang kuat juga perlahan-lahan memancar keluar dari tubuhnya. Charles Ma menggertak gigi berkata, "Aku bersumpah aku tidak akan melepaskanmu begitu saja jika kamu berani melukai putraku." Larry Feng tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak peduli akan ancamannya Charles Ma. Melainkan berkata, "Dengan kemampuan puncak alam dewamu itu, kamu bisa melawan diriku. Sudahlah. Tidak usah banyak cakap lagi. Kamu juga tidak perlu terus menolak. Sekarang kamu sudah tidak ada pilihan lain. Putramu di tanganku. Tapi kamu tenang saja. Aku tidak akan melukainya. Entah bagaimanapun, ia juga adalah pewaris generasi keempat keluarga kita. Aku juga boleh memberitahumu. Adanya aku di sini. Tidak usah berharap kalau putramu bisa keluar dari sini. Artinya, kamu boleh tidak mengakui identitasmu. Ataupun meninggalkan keluarga ini. Tapi putramu tidak akan mungkin pergi dari sini. Sekarang kamu boleh memberitahuku pilihanmu." Charles Ma menatap tajam Larry Feng. Ia pernah berharap akan suatu hari bisa menemui orang tua kandungnya. Tapi tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dirinya akan dikurung oleh ayahnya sendiri. Bahkan Andri saja juga dijadikan alat untuk mengancamnya. Setelah terdiam beberapa saat, Charles Ma berkata, "Aku boleh menerimanya. Tapi kamu harus menerima satu syaratku." Larry Feng mengerut alis berseru dingin. "Jangan membahas syarat denganku. Karena sekarang kamu masih tidak berhak membahasnya. Jika kamu ingin membahas itu, kamu harus berusaha mungkin untuk bisa menyatakan pendapat di dalam keluarga ini. Jika suatu hari kamu bisa mendapatkan posisi kaisar, maka kamu bisa menentukan segalanya." Charles Ma dari dulu sudah tahu betapa kejamnya keluarga kekaisaran itu. Tapi ia tidak menyangka bahwa orang keluarga kekaisaran ini bisa begitu kejam. Charles Ma menggertak gigi berujar, "Aku boleh menerima permintaanmu dan boleh menerima identitasku. Serta tetap tinggal di keluarga kekaisaran Feng. Bahkan juga boleh meninggalkan segalanya di dunia sekuler. Tapi kamu harus setuju akan satu syaratku. Kalau tidak, mati pun aku tidak akan mengakui identitaku." Charles Ma sudah dikurung berbulan-bulan di dalam keluarga tersebut. Larry Feng juga tahu jelas betapa kuatnya tekad putranya yang sudah menghilang bertahun-tahun ini. Kalau tidak, ia mungkin saja sudah mengalah. Jika ia sudah berkata seperti itu, berarti tekad sudah sangat pasti. Kalau tidak, mau mati pun, ia juga tidak akan mengakui identitasnya. Larry Feng mendadak berkata, "Katakanlah, apa yang perlu persetujuanku?" Charles Ma berujar, "Biarkan Viola dan putraku pergi. Irene tidak boleh tidak bersama anaknya." Saat mengatakan ini, hati Charles Ma terasa sangat sakit. Karena hal ini berarti juga dirinya harus berpisah dengan istri putranya untuk selamanya. Meski ia tidak tega meninggalkan istri putranya, tapi ia tahu jelas betapa hebatnya keluarga kekaisaran Feng. Dengan kemampuannya sekarang, ia tidak dapat melindungi istri putranya sama sekali. Ia akan menetap di keluarga kekaisaran Feng. Berlatih dengan rajin agar dirinya bisa menjadi semakin kuat. Tunggu ia mampu bebas dari keluarga ini, ia akan pergi mencari istri putranya tanpa ragu. Larry Feng berkerut alis. "Putramu adalah keturunan langsung keluarga kita. Bahkan juga merupakan buyut pertama kita. Kelahirannya sudah menakdirkan dirinya sebagai pewaris generasi keempat. Jadi aku tidak akan melepasnya pergi." Charles Ma berseru kesal, "Jangan keterlaluan kau, Larry Feng. Putraku itu cucumu juga. Kamu boleh kejam terhadap putramu. Tapi masa kamu mau bersikap kejam kepada anak kecil yang baru berusia beberapa bulan?" Larry Feng seketika terdiam. Beberapa saat kemudian ia baru berujar dengan serius, "Sebagai cucu pertama keluarga kekaisaran, kalian semua harus menanggung segalanya. Kamu tahu kenapa aku dan ibumu bisa kehilangan dirimu? Karena kamu itu cucu terbesar dalam keluarga.
Sedangkan setiap anak laki-laki pertama yang terlahir dalam generasi baru akan menjadi pewaris generasi itu juga. Jadi sejak kamu lahir, kamu sudah harus menjadi pewaris. Ada orang yang merasa dirimu mengancam keuntungannya. Jadi diam-diam menukarkan anak. Kamu baru saja dilahirkan. Tapi di saat itu juga kamu ditukar. Aku boleh melepaskan putramu. Tapi kamu harus pikir baik-baik. Setelah putramu meninggalkan sini, ia akan langsung menjadi target orang-orang. Karena ia sama persis denganmu. Merupakan pewaris keluarga kita. Mendengar ucapan Larry Feng, Charles Ma sangat sengsara. Ia tahu betapa pentingnya putranya ini terhadap Irene. Tapi keluarga ini hanya menerima dirinya dan putranya. Tidak dengan Irene. Jika putranya mengikutinya, lantas bagaimana dengan Irene sana? Tapi kalau putranya dibawa keluar dari sana, putranya bisa saja sangat bahaya seperti yang dikatakan Larry Feng. Charles Ma tampak sangat menderita. Ia pertama kali begitu tidak berdaya. Dulu masih ada Jerry yang di sampingnya. Jadi apapun yang terjadi, masih ada Jerry yang bantu menanggungnya. Tapi kini ia hanya bisa bergantung kepada dirinya sendiri. Sekarang kamu hanya bisa mendapatkan kekuasaan keluarga kekaisaran Feng dengan mengakui identitasmu. Sehingga kamu dapat melindungi putramu. Sedangkan untuk wanitamu, sebaiknya jauh-jauhlah dari keluarga kita. Aku sudah selesai mengatakan kata-kataku. Sekarang keputusannya ada di tanganmu. Larry Feng berujar. Awalnya ia yang arogan juga sudah menjadi biasa. Kemudian berbalik badan setelah selesai berkata. Charles Ma masih sendirian di dalam ruang dengan ekspresi rumit. Pada saat yang sama, sebuah bayangan muda berjalan keluar dari Bandara Internasional Kota Kaisar Feng. Sayangnya, ia baru saja tiba di luar. Sebuah mobil Rolls-Royce berwarna hitam pun berhenti di depan matanya. Jendela mobil itu diturunkan dan menunjukkan wajah seorang pria paruh baya di belakang sana. Jerry yang berkerut alis kebingungan. Jelas sekali orang itu datang karena dirinya. Pria parubaya itu membuka mulut bertanya. Apakah kamu itu pelindung perbatasan utara? Yang dipanggil orang-orang sebagai Undefeated Yang. Jerry Yang. Orang itu masih duduk di dalam mobil memandang Jerry yang dengan tatapan remeh. Tampak seperti tidak senang akan panggilan Jerry yang di perbatasan utara. Jerry yang merasa agak terkejut. Orang ini bisa-bisanya mengetahui identitasnya. Siapa lagi selain orang keluarga kekaisaran Feng? Jerry yang bertanya dengan dingin. Siapa lagi kamu? Pria parubaya itu berkata. Eric Feng. Mendengar nama ini, Jerry yang jadi berkerut alis. Sebelum datang kemari, ia sudah tahu akan kondisi keluarga kekaisaran Feng. Bahkan ia sangat familiar akan nama Eric Feng ini. Eric Feng. Pewaris keluarga kekaisaran Feng selanjutnya. Dulu Charles Ma yang pernah ditukar dengan anak lainnya ada kemungkinan besar berhubungan dengan orang ini. Dari Eric Feng, Jerry yang dapat merasakan aura yang mengerikan. Pantas ia menjadi pewaris keluarganya. Ternyata kultivasinya tidak main-main. Jerry yang sudah mencapai alam transenden tingkat 5. Sehingga ia dapat merasakan tekanan kultivasi. Kultivasi orang itu juga jelas sekali berada di atasnya. Bisa dikatakan juga kemampuannya seharusnya berada alam transenden tingkat 6. Bahkan seorang pewaris saja bisa mencapai alam transenden tingkat 6. Kalau begitu, seberapa hebat kemampuan Kaisar Feng? Bersambung. Bab 1469. Ada rahasia lainnya. Masuk ke dalam. Eric Feng tiba-tiba berkata dengan nada perintah. Sikap orang itu sungguh arogan. Namun Jerry yang juga tidak peduli. Kali ini ia memang datang kemari untuk menyelamatkan orang. Kini Charles, Viola dan Andri putranya Charles tengah berada di dalam keluarga kekaisaran Feng. Jadi ia hanya bisa menuruti perintah orang itu. Setelah masuk, mobil itu juga berjalan. 20 menit kemudian, mereka tiba di sebuah kedai teh. Di atas kedai teh itu terdapat sebuah ruangan terbuka yang besar.
Eric Feng dan Charles Ma duduk berseberangan sambil saling berpandang. Di dalam ruang itu hanya ada mereka berdua. Jerry yang memandang Eric Feng datar. Kemudian membuka mulut berkata, "Kamu pasti ada sesuatu membawaku datang kemari. Jadi langsung katakan saja." Eric Feng mengangkat cangkir teh keramik putihnya dan menyesap pelan. Usai menurunkan cangkirnya, ia menatap Jerry yang berkata dengan mata tajamnya, "Aku perlu bekerja sama denganmu." Mendengar ini, Jerry yang tertegun sesaat. Ia ingin bekerja sama dengan dirinya. Jerry yang bertanya dengan datar, "Bagimu, aku ini hanya orang biasa, kan? Lantas orang biasa sepertiku mana berhak bekerja sama denganmu?" Eric Feng langsung berkata, "Aku tahu sahabat baikmu Charles Ma dan juga putranya, serta seorang gadis bernama Viola Feng tengah berada di dalam keluargaku. Kerja sama kita berdua sangat gampang, yaitu membantumu untuk membawa pergi beberapa orang ini keluar dari keluargaku." Jerry yang benar-benar dibuat terbengong mendengarnya. Ia kira orang itu ingin bekerja sama dengannya karena menginginkan sesuatu darinya. Kalau mau bekerja sama, juga seharusnya berhubungan dengan desa Emperor. Tapi siapa duga, orang itu tahu tujuannya datang ke kota Kaisar Feng dan juga inisiatif bilang ingin membantunya menyelamatkan orang. Namun Jerry yang juga langsung menyadari alasan di belakang tindakannya ini. Dalam keluarga Kekaisaran Feng ada sebuah aturan, di mana anak laki-laki pertama keturunan langsung generasi itu akan menjadi pewaris generasi itu juga sejak lahir. Eric Feng adalah pewaris selanjutnya. Sedangkan Charles Ma adalah pewaris selanjutnya setelah Eric Feng. Bahkan Andre putranya Charles Ma juga sudah dipastikan menjadi pewaris generasi selanjutnya. Dalam keluarga kekaisaran legendaris, situasi ini sangatlah rumit. Mau Eric Feng dapat mewarisi posisi tersebut, ia juga tidak dapat mengubah aturan yang sudah ditetapkan oleh leluhurnya. Jadi hanya dengan mengusir pergi Charles Ma dan Andre dari keluarga kekaisaran Feng, putra Eric Feng baru bisa menjadi pewaris generasi selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Jerry yang berkata, "Aku tidak percaya kepadamu." Usai berkata, Jerry yang mengangkat cangkir keramik itu dan meneguk teh panas di dalam. Setelah meletakkan cangkir, pandangannya mendarat lembut pada tubuh Eric Feng. Eric Feng berkerut alis dan berseru dingin, "Aku hanya menginginkan anggota keluargaku yang menjadi pewaris generasi selanjutnya. Sedangkan kamu hanya menginginkan keselamatan temanmu. Kita sama-sama untung. Kenapa kamu tidak mempercayaiku?" Jerry yang berseru datar, "Asal Charles dan Andre masih di sana, kamu tidak akan berani membunuh mereka. Jadi mereka berdua sangat aman di sana. Tapi sekali meninggalkan keluarga itu, maka mereka belum tentu aman. Dengan identitas pangeran terbesar keluarga Kekaisaran Feng, jika mereka berdua meninggalkan kota Kaisar Feng, kamu mau membunuh mereka juga menjadi lebih mudah, kan?" Ini adalah hal yang paling dikhawatirkan Jerry Yang. Eric Feng ini sudah mencapai alam transenden tingkat 6. Mau membunuh Charles Ma dan Andre adalah sesuatu yang sangat mudah baginya. Mau dirinya ada di sana, ia juga sulit menjaga keselamatan Charles Ma dan Andre. Eric Feng mendengus pelan dengan raut wajah yang terlihat sedikit kesal. "Sebagai pangeran besar, aku tidak akan melakukan hal yang begitu kejam. Kalau aku benar-benar begitu kejam, aku mah sudah membunuh Charles Ma dari 20 tahun lalu. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengenal baik diriku ya. Kalau kamu ada mencari tahu tentang diriku, kamu pasti tahu bagaimana dengan kepribadianku. Aku juga tahu kalau kamu curiga aku yang menukarkan Charles Ma dengan anak lainnya, kan? Setelah Charles Ma terlahir, ia sudah langsung ditukar. Tapi aku bisa bersumpah padamu kalau aku tidak melakukan itu." Melihat Eric Feng yang serius, Jerry yang seketika terdiam. Jangan-jangan Eric Feng sungguh tidak ada kaitan sama sekali dengan penukaran Charles Ma. Tapi siapa lagi yang melakukannya kalau pelakunya bukan Eric Feng? Beberapa saat kemudian, Jerry yang bertanya, "Kalau begitu, menurutmu siapa pelakunya?" Eric yang menjawab tanpa ragu,
Larry Feng. Mana mungkin? Jerry yang terkejut. Larry Feng itu ayah kandungnya Charles Ma. Jika tahu Charles Ma akan menjadi pewaris keturunan langsung selanjutnya, Larry Feng tidak mungkin membuang Charles Ma, kan? Kalau pelakunya benar-benar Larry Feng, mana mungkin ia membawa Charles Ma kembali ke dalam keluarganya? Eric Feng berseru dingin. Bagaimana kalau aku bilang dengan begini ia bisa mendapatkan keuntungan lebih besar? Kali ini Jerry yang terdiam. Ia tahu jelas akan maksud Eric Feng. Memang ada kemungkinan seperti itu juga. Kalau dengan membuang Charles Ma bisa membawakan keuntungan yang lebih besar untuk Larry Feng, maka orang kejam seperti anggota keluarga kekaisaran tentu saja tega membuang putra kandungnya. Charles Ma yang merupakan pewaris keluarga kekaisaran Feng memang tidak dapat diubah. Jika awalnya ia membuang Charles Ma dulu, lalu menunggu waktunya matang baru menjemputnya kembali ke keluarga kekaisaran, bukankah ini sama dengan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui? Hingga sini, Jerry yang jadi merasa kagum akan imajinasinya. Tapi ia tahu ini bukanlah sebuah imajinasi, melainkan memang ada kemungkinan seperti itu. Dulu Charles Ma yang baru terlahir dan ditukar dengan anak lainnya cukup mengguncang keluarga kita. Sedangkan diriku menjadi tersangka utama. Karena ini, aku bahkan hampir kehilangan hak untuk menjadi seorang pewaris. Akhirnya setelah dicari selama beberapa tahun, masih tidak ada hasil sama sekali. Dan kebetulan keluarga kekaisaran Feng terjadi beberapa masalah. Jadi aku kembali mendapatkan posisi pewaris. Akhirnya aku sendiri juga sudah mencari tahu dengan lama. Entah bagaimanapun aku memikirkannya, pelakunya kemungkinan besar adalah Larry Feng. Tapi aku masih tidak memiliki bukti sama sekali. Hingga setengah tahun lalu, Charles Ma diam-diam dibawa pulang Larry Feng dari luar. Aku sangat yakin bahwa Larry Feng yang melakukan semua hal itu sendiri dengan tujuan untuk menuduhnya kepadaku. Jika posisiku dicabut, ia pun bisa menjadi pewaris selanjutnya. Eric Feng lanjut berkata. Sedangkan Jerry yang sudah sangat tertegun. Dari Eric Feng, ia dapat merasakan aura yang sangat arogan. Lantas bagaimana mungkin orang arogan sepertinya melakukan sesuatu seperti menukar bayi? Meski mereka berdua baru kali ini bertemu. Tapi Jerry yang malah cukup percaya kepada Eric Feng. Aku tahu kamu sangat sulit mempercayaiku sekarang juga. Tapi aku boleh memberimu 3 hari untuk berpikir. Kalau kamu sudah selesai memikirkannya, kamu boleh menghubungiku kapanpun. Eric Feng tiba-tiba berdiri dan memandang Jerry yang lanjut berkata. Aku tahu kali ini kamu berencana untuk langsung menerobos ke dalam keluargaku, lalu menyelamatkan Charles Ma dan lainnya. Tapi aku boleh memberitahumu bahwa keluargaku tidak semudah yang kamu pikirkan. Jika kamu berani menerobosnya langsung, kamu akan tewas di tempat juga. Usai berkata, ia berbalik badan pergi. Sedangkan Jerry yang terjebak dalam pikirannya lagi bersambung.